Oke ya. Jadi untuk bahasan hari ini ada tentang siklus hidrologi, kemudian ada karakter sungai dan das, lalu ada aquifer dan juga hujan. Nah, yang pertama kita akan lihat untuk siklus hidrologi. Jadi siklus hidrologi itu adalah suatu proses yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi di mana airnya ke darat dan kembali lagi ke laut. Ya, yang namanya siklus itu berarti dia proses yang berulang ya. Siklus itu selalu berulang. Jadi dari laut mengalami evaporasi, kemudian mengalami transpirasi, melalui respirasi masuk lagi ke dalam bumi gitu ya. Nanti ada proses di dalam bumi itu ada proses infiltrasi ya, di mana akhirnya nanti air-air itu juga akan kembali ke laut. Siklus hidrologi ini dibagi menjadi dua proses, yaitu siklus hidrologi tertutup dan juga siklus hidrologi terbuka. Ya. Di sini untuk proses siklus hidrologi yang tertutup itu dimulai dari proses perjalanan air yang menunjukkan adanya keseimbangan air secara menyeluruh. Ya, jadi antara air permukaan dan air tanah, di mana volume air yang terdapat di dalamnya memiliki kuantitas yang tetap. Ini artinya dia tertutup. Jadi saat dia masuk dan dia keluar itu dia selalu volume airnya itu tetap baik untuk air permukaan maupun air tanah. Gitu ya. Kuantitas matahari ya, Mbak. Jadi ini untuk siklus tertutup. Oke, jadi dia mengalami penguapan, terus ada evapotranspirasi, kemudian ada hujan di situ sehingga jumlah air tanah maupun air permukaan itu kuantitasnya tetap. Kemudian ada siklus terbuka. Dalam siklus terbuka ini terbentuk akibat daerah aliran sungai yang merupakan suatu satuan wilayah yang dibatasi oleh topografi alami. Jadi dia menerima, kemudian mengumpulkan dan menyimpan air hujan beserta sedimen dan unsur hara lainnya. Lalu kemudian dialirkan melalui anak-anak sungai dan kemudian keluar melewati sungai utama. Ini adalah siklus terbuka. Nah, jadi ada dua tadi, siklus tertutup dan siklus terbuka. Di mana siklus terbuka ini menjelaskan daerah aliran sungai. Lalu macam-macam siklus hidrologi, kalau tadi proses, nah ini macam-macamnya ya. Jadi ada siklus hidrologi pendek, ada siklus hidrologi sedang, dan juga hidrologi panjang. Jadi di sini kalau siklus hidrologi pendek berarti dia hanya melibatkan beberapa tahapan. Jadi yang terlibat dalam tahapan rasi dan hujan ya. Jadi ini terjadi di daerah dengan air permukaan seperti di laut gitu ya. Jadi dia terjadi hujan, terjadi penguapan dan kondensasi dan seterusnya. Ini siklus pendek. Kemudian ada siklus sedang. Jadi dia mulai melibatkan tanaman ya, di mana hujan itu mulai jatuh di tanah ke tanaman. Jadi dia mengalami penguapan, kondensasi, evaporasi, transportasi hujan, kemudian air di darat mengalir. Ini untuk siklus hidrologi sedang. Kemudian untuk yang panjang, dia melibatkan seluruh prosesnya. Mulai dari penguapan, ada kondensasi, ada evaporasi, termasuk di situ juga kalau kita lihat di daerah kutub, dia akan mengalami sublimasi, kemudian ada transportasi hujan, air di darat mengalir ke laut, dan seterusnya. Gitu. Jadi siklus panjang ini melibatkan semua proses dalam siklus hidrologi. Gitu. Lalu kita akan lihat untuk karakter sungai dan das.
Di sini daerah aliran sungai ya, das itu adalah daerah aliran sungai, di mana das adalah satu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah. Jadi semua air hujannya itu jatuh ke daerah das, itu mengalir melalui sungai dan anak sungai yang saling berhubungan gitu ya. Nah, untuk fungsinya adalah das ini untuk menampung air dari air hujan dan sumber air lainnya. Jadi di das inilah air disimpan dan dialirkan ya berdasarkan hukum alam tentunya. Jadi untuk menjaga keseimbangan alam di daerah tersebut. Nah, untuk sebutan daerah sungai ini ada beberapa, jadi ada daerah pengaliran sungai, ada DPS, kemudian ada daerah tangkapan air. Ya, sebenarnya ini sama ya, catchment area ini adalah daerah tangkapan air, ada watershed. Jadi dia tempat penampungan airnya dan ada river basin. Oke, nah ini adalah watershed. Jadi kita lihat watershed ini adalah garis-garis dari permukaan bumi yang dia mengalirkan airnya. Jadi kalau misalkan air watershed ini begitu aliran sungainya. Begitu. Lalu untuk karakteristik dari das sendiri, kita lihat luas bentuknya. Nah, di sini ada luas dan bentuk, jadi dia bentuk das itu akan mempengaruhi waktu konsentrasi air. Jadi kalau bentuk dasnya semakin bulat, maka kemungkinan banjirnya juga akan semakin tinggi. Sementara kalau bentuknya panjang, kemungkinan banjirnya lebih rendah. Nah, pola das ini dipengaruhi oleh geomorfologi, topografi, dan juga bentuk wilayah dasnya. Seperti ini ya. Jadi ada das yang memanasi anak-anak sungainya ya. Jadi sungainya cenderung melebar seperti ini makanya dibandingkan kalau yang memanjang dasnya. Nah, ya, jadi kalau dia melebar, dia anak sungai utamanya saling sejajar, kemudian bermuara ke sungai utama dengan sudut lancip. Sementara kalau misalkan dia radial atau bulat, anak sungainya memusat di satu titik, menyerupai bentuk kipas ya. Kalau kita lihat di sini, dia nantinya akan menjumpai satu titik gitu dan menyerupai kipas. Kemudian kita lihat jaringan sungai. Jadi kan sungai itu tempat berkumpulnya air ya, yang berasal dari hujan maupun sumber air lainnya di daratan. Nah, bentuk sungai itu dipengaruhi oleh kondisi geologi dan muka bumi, kemudian dipengaruhi juga oleh waktu. Di mana dalam prosesnya, di daerah sungai itu dia ada pengaruh juga dari sedimentasi, ada pengaruh dari erosi, pelapukan gitu ya. Kemudian ada mungkin pengaruh dari vulkanik atau tektonik dan juga karena terjadi longsor. Jadi bentuk jaringan sungai itu akan berkaitan juga dengan bentuk dan batas dari dasnya. Nah, kemudian jaringan sungai itu juga akan mempengaruhi debit aliran sungai yang mengalir gitu ya, yang akan dialirkan oleh anak-anak sungai. Nah, di sini nanti kita akan lihat bentuk-bentuk jaringan sungai. Jadi di sini tralis gitu ya, ada rektangular, ada anular, ada multibasinal. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sini, kira-kira dari bentuk jaringan sungai yang mana yang akan dominan menyebabkan banjir menurut kalian? Dari A sampai H,
Mana daerah aliran sungai yang memungkinkan untuk terjadinya banjir lebih besar? E sama F bukan, Bu? Yang mana? Yang E sama yang F, Bu. Oke, yang E sama yang F. Ada yang punya pendapat lain? Sama semua pendapatnya. Ya, kalau kita lihat karena dia memusat di satu titik begitu aliran airnya. Jadi memang memungkinkan untuk terjadinya banjir yang lebih paralel ataupun dendritik, dia kemungkinan untuk banjirnya lebih rendah. Lalu kita lihat ada kepadatan jaringan sungai. Kepadatan jaringan sungai berarti perbandingan antara panjang sungai dibagi dengan luas dasnya. Nah, kalau misalkan kepadatan jaringannya rendah, maka aliran airnya juga akan lebih lambat, gitu ya. Sementara kalau kita lihat kepadatan jaringan sungainya itu tinggi, maka nanti aliran airnya juga akan lebih cepat. Gitu. Kepadatan jaringan sungai ini mempengaruhi waktu tempuh air selama mengalir di darat. Nah, nantinya juga ini akan mengakibatkan adanya penggenangan air ya. Jadi kalau semakin lambat otomatis akan mengakibatkan terbentuknya genangan air dibandingkan dengan yang alirannya lebih cepat. Nah, ini bentuk arus dan saluran sungai. Jadi ada sungai braided, ada straight, ada meandering. Kalau kalian ingat di pelajaran sedimentologi atau di pelajaran sedimentologi ya, yang mempelajari tentang aliran sungai sebagai salah satu proses dari terbentuknya batuan sedimen ya. Jadi di sini ada braided. Jadi dia terbentuk ada pulau kecil di dalam kan dari gini bentuk arusnya. Kemudian ada juga yang meandering. Meandering jadi dia membentuk ada tuan di sekitar sungai yang berkelok-kelok. Kemudian ini untuk bentuk arus dan saluran sungainya. Kalau misalkan kalian lihat dari sini, kira-kira bentuk yang mana yang aliran airnya lebih cepat? A, B, atau C? Yang mana? Jadi penampak ada nih. Kalau yang AA ini berarti bentuknya seperti ini dari samping. Yang D dan yang E. Daerah yang mana, bentuk arus yang mana yang debit alirannya paling cepat menurut kalian? Kira-kira yang Yang B, B, Bu. Bu. Yang B, Bu. ya, yang B ya, karena di situ dia straight dan dia tidak terlalu banyak
batuan yang menghalangi gitu ya. Sementara kalau yang braided bisa jadi dia lebih lambat ya dibandingkan yang meandering begitu. Kemudian ada bentuk arus dan sungai, jadi ada bars, di mana bars itu adalah endapan di saluran sungai yang mempunyai panjang yang sama atau lebih kecil dari lebar saluran. Kemudian tingginya hampir sama dengan dalam rata-rata aliran sungainya. Nah, ada yang disebut dengan bars. Jadi ini ya, kalau di dasnya yang terbentuk. Jadi ini adalah endapan sedimen yang terjadi pada bagian dalam dari tikungan aliran sungai. Ya, jadi si endapan sedimennya menumpuk di daerah tikungan sungainya gitu ya. Kemudian ada alternate bars. Jadi ini dia terjadi di sisi salurannya secara selang-seling. Kalau ini di setiap tikungannya, kalau ini selang-seling. Jadi ada nanti di kanan, di kiri, dan seterusnya. Gitu. Kemudian ada yang tributary bars. Jadi dia terjadi pada ujung anak sungai atau pertemuan antar sungai. Jadi gambarnya harusnya bukan yang ini ya. Tapi dia bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalkan gitu ya, kemudian dia bertemu di satu titik, nah biasanya di titik pertemuan ini akan ada sedimen ya yang tertumpuk gitu. Atau bisa juga di ujung anak sungainya. Gitu. Ini untuk penjelasan tentang bars ya. Jadi ada 3 jenis. Ada yang point bars, ada yang alternatif gitu. Nah, untuk di Sumatera sendiri ada beberapa sungai dan das ya. Jadi kalau untuk di Sumatera Barat itu ada 384, di Sumatera Utara ada 183, kemudian di Jambi ada 24, di Bangka Belitung ada 433. Ini cukup banyak ya kalau untuk di Lampung dan Sumatera Selatan ini ada 285 das atau daerah aliran sungai. Nah, ini untuk sungai dan das di Sumatera ya. Jadi yang warna biru-biru itu, biru tua itu adalah dasnya. Kita cukup banyak ya. Ini untuk yang Sumatera bagian utara, ini Sumatera bagian selatan. Nah, ini untuk yang ada di daerah Sumatera bagian selatan ya, dan juga ada masuk Riau di Sanjang itu hari. Kemudian yang di Lampung itu ada Wai Tulang Bawang sepanjang 136 km. Panjang. Nah, ini untuk Sungai Batanghari di Jambi dan Sumatera Barat ya. Ada yang di sini rumahnya daerah Jambi atau Sumatera Barat. Mungkin familiar ya dengan Sungai Batanghari. Jadi dia posisinya itu dari sini. Kita lihat dari Sumatera Barat sampai dengan ke ujung Jambi di sini. Ini untuk sungainya. Kemudian ada Sungai Musi yang terpanjang kedua itu dari Sumatera Selatan sampai dengan Bengkulu ya, sepanjang itu dia. Bentuk alirannya seperti ini. Kemudian ini untuk
Sungai Indragiri. Nah, di sini jadi ada yang rumahnya di daerah ini, di daerah Sungai Indragiri. Ini dijadikan sebagai tempat apa ini? Tempat wisata atau tempat perdagangan ikan ya. Ada yang rumahnya dari sini? Jadi bentuk sampai dengan Riau. Gitu. Ini untuk Sungai Barumun yang ada di Sumatera Utara. Kemudian ada Sungai Kampar. Jadi cukup banyak ya sungai di daerah Sumatera Barat ya, Riau sampai Jambi. Kemudian selanjutnya ini ada Sungai Siak. Dari Riau ya sungainya. Kemudian ada Sungai Rokan. Ini untuk Sungai Asahan. Sungai Asahan berada di Sumatera Utara. Kemudian ada Sungai Krueng di Aceh. Ini juga Sungai Batanggadis di Sumatera Utara. Kemudian ada Sungai Waitulang Bawang Lampung. Ya, jadi ini bentukannya. Jadi dia agak meandering ya. Dia jatuhnya si sungainya. Kemudian untuk danau, ini ada danau yang paling luas itu ada Danau Toba dan juga ada Danau Ranau ya di Lampung. Ini luasnya sekitar 125,9 km persegi, 100 km persegi luasnya. Kemudian selanjutnya ini untuk Danau Maninjau yang ada di Sumatera Barat ya, cukup besar. Kemudian ada Danau Singkarak. Ini danau di atas ya. Jadi ini fun fact ya, walaupun dia namanya danau di atas tapi posisinya dia di bawah ya. Sementara ini danau di bawah tapi dia posisinya di atas gitu. Letaknya. Ini nih danau Sumatera, danau yang ada di Sumatera Barat, kemudian ada Danau Talang, kemudian ini Danau Toba ya, di mana Danau Toba ini di tengahnya ada Pulau Samosir. Kemudian ini Danau Ranau. Jadi ada yang bilang gitu ya, yang sudah pernah naik Gunung Pesagi atau Gunung Seminung, katanya kalau melihat ke Danau Ranau itu suka terlihat ada pantulan warna gitu ya, jadi cantik terlihat dari atas gunung gitu. Kemudian ada selat ya, selat yang ada di sekitar Sumatera. Ini ada Selat Bangka, kemudian ada Selat Dumai, ada Selat Malaka itu antara Sumatera dengan Malaysia. Kemudian ada Selat Sunda di antara Sumatera dan Jawa ya. Dan juga ada Selat Karimata. Ini antara Selat Sunda ya. Kemudian ini ya untuk Selat Bangka. Jadi dia di Provinsi Sumatera Selatan. Ini untuk Selat Dumai. Jadi dia antara Pulau Lupat dengan Provinsi Riau di sini. Selat itu dia celah sempit ya di laut gitu ya, laut sempit. Kemudian Selat Malaka ini ada di bagian utara Pulau Sumatera. Dia antara Sumatera dengan Malaysia. Kemudian Selat Sunda ya, ini yang biasa diseberangi ya kalau mau ke daerah Jawa dari Pulau Sumatera. Kemudian ini Selat Karimata. Jadi selat yang paling besar ini adalah Selat
Karimata ya, karena cukup jauh jaraknya antara Sumatera dengan Kalimantan ya. Kemudian ini samudra ya, samudra yang ada di sekitar Sumatera itu ada Samudra Hindia, itu dibagi. Kemudian laut di sekitar Sumatera itu ada Laut Jawa dan Laut Cina Selatan. Kemudian Laut Jawa itu yang ini, karena masih dekat dengan yang terdekat itu adalah Laut Cina Selatan. Karena yang bagian ini kan samudra ya, tadi Samudra Hindia, dan yang atas ini Laut Cina Selatan. Kemudian yang di bawah ini ada Laut Jawa. Kemudian air, nanti kita lihat akuifer itu air tanah, kemudian bagaimana sistem akuifer. Ya, jadi kalau air tanah berarti air di bawah permukaan bumi itu yang secara alami mengalir ke permukaan tanah. Bisa melalui pancaran ataupun rembesan. Nah, ini untuk air tanah ya, jadi ada beberapa area yang menjadi sistem dalam air tanah. Begitu. Jadi ada recharge area, ada stream, daerah aliran, ada aquifer di situ. Nah, kemudian ada water table. Water table itu air permukaan, tinggi air permukaan, kemudian ada zona saturasi ya. Kemudian ini dari air itu akan mengalir dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah. Nanti berakhirnya adalah di laut, berarti posisinya laut itu adalah daerah yang paling rendah ya. Jadi gunung itu selalu diukur berdasarkan ketinggian dari muka air laut ya, MDPL gitu. Kemudian tangkapan, kemudian daerah rendahnya itu menjadi daerah buangan, daerah discharge. Nah, jadi yang pasti daerah tangkapan itu muka air tanahnya lebih dangkal daripada daerah buangan. Ya, contohnya adalah di daerah pegunungan dan daerah pantai. Kemudian ini aquifer. Aquifer itu adalah lapisan formasi atau kelompok formasi batuan geologi yang permeabel dan terkonsolidasi. Jadi, aquifer itu harus permeabel ya. Artinya apa kalau permeabel? Ayo. Artinya harus bisa mengalirkan fluida. ya, permeabel artinya dia dapat mengalirkan fluida. Begitu ya, di mana dia bisa ada, jadi dia ada daerah tangkapan, daerah resapan gitu ya, di mana porositasnya juga harus baik. Jadi kalau seperti lempung, itu dia bisa menampung air dan bisa mengalirkan air. Kemudian ada pasir, ini yang tidak terkonsolidasi, di mana dia kondisinya jenuh air, sehingga dapat membawa air dengan jumlah yang ekonomis. Begitu. Kemudian sistem aquifer, nah di sini kita lihat ya ada confined aquifer, ada unconfined, ada artesian. Di sini untuk yang confined aquifer atau aquifer tertekan, jadi dia dibatasi oleh lapisan aquiclut begitu ya, atau lapisan yang impermeable. Gitu. Kemudian untuk yang unconfined aquifer atau aquifer tidak tertekan, berarti dia lapisan atasnya itu merupakan aquitard, kemudian batasnya adalah
air tanah. Unconfined itu dia yang cenderung dekat dengan permukaan. Begitu. Kemudian ini artesian. Artesian ini adalah aquifer tertekan, di mana dia tekanan hidroliknya itu lebih tinggi dari muka air tanah. Jadi ketika dibor itu bisa menimbulkan pancaran ya, karena dia tekanannya lebih tinggi gitu di dalamnya. Begitu. Sistem aquifer tadi kita bahas ada aquiclude, ada juga aquitard. Jadi kalau aquiclude itu dia impermeable, jadi tidak memungkinkan air untuk melewatinya. Jadi untuk lapisan aquiclude dia bisa menampung air, tetapi air tidak bisa lolos, gitu ya. Dia tidak bisa meloloskan air. Makanya dia disebut sebagai impermeable. Kemudian ada aquitard. Ya, jadi aquitard ini dia lapisan yang permeable, tapi dia tetap bisa gitu untuk mengalirkan air, atau air bisa melewati lapisan ini, tapi lebih lambat gitu ya dibandingkan dengan batuan atau satuan geologi yang ada di aquifer. Kemudian selanjutnya kita lihat hujan. Nah, kalau hujan artinya berarti peristiwa presipitasi atau jatuhnya cairan dari atmosfer, bisa berbentuk cair maupun beku ke bawah permukaan bumi. Jadi yang namanya hujan itu jatuhnya cairan atau bisa cair ataupun beku gitu ya, dari atmosfer ke permukaan bumi. Di mana parameter hujan itu jumlah hujan di permukaan bumi itu dinyatakan dalam mm yang terdistribusi merata. Kemudian intensitasnya itu dinyatakan dalam satuan waktu, umumnya milimeter per jam atau milimeter per hari. Nah, durasinya tuh dihitung dari hujannya mulai turun sampai dengan hujannya berhenti. Ya. Lalu untuk pengukuran curah hujan itu bisa harian, bisa juga dengan periode pendek setiap jam ataupun setiap menit. Ada 2 tipe alat pengukuran curah hujan ya, ada yang manual, ada juga yang automatic rainfall recorder. Nah, seperti ini kalau untuk yang manual rain gauge. Ya, jadi manual rain gauge ini seperti ini bentuknya. Ada yang pernah lihat? Kalau saya pribadi belum pernah ya, belum pernah lihat secara langsung untuk bentuk manual dari rain gauge. Kemudian ini untuk yang automatic rainfall recorder, untuk mengukur si intensitas hujan. Begitu. Ya, sudah selesai. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan terkait kelimpahan air di Sumatera? Jadi kita sudah melihat bagaimana di daerah Sumatera itu banyak das ya, daerah aliran sungai, kemudian ada selat yang mengelilingi di Pulau Sumatera, kemudian kita berada di antara Samudra Hindia, kemudian ada Laut Cina, ada Laut Jawa. Begitu, jadi kita melimpah ya akan air. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, mungkin cukup untuk perkuliahan hari ini. Minggu depan persiapkan untuk kuis ya. Kita akan kuis materinya dari materi 1 sampai 4. Ya, Romi. Permisi Bu, tadi saya bosan Bu, karena ini pokoknya lagi masalah Bu. Makasih Bu. Oke. Ya, ada lagi? Maruli, oke.
Ada lagi? Romi dan Marulia. Oke. Oke, baik. Mungkin cukup untuk materi hari ini. Terima kasih semuanya. Saya tutup perkuliahannya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya. Bu.